Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nelson memikirkan sejumlah angka besar dalam benaknya dan memikirkannya dengan kegembiraan. Wanita di depannya tidak bisa hanya meminta jawaban untuk harga yang begitu besar. Tubuh atasnya yang lurus duduk dan menyentuh pegangan kursi putar dan bertanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu apa yang Nona Jane inginkan untuk aku lakukan. Dr. Nelson sangat cerdas dalam sekejap mengetahui ini semua. Jane memayunkan mulutnya, tidak menyembunyikan kedinginan dan kekejaman di matanya yang cerah. Aku tahu kamu adalah dokter yang diundang oleh Hendrik. Apa yang diminta oleh Hendrik tentu saja memuaskanmu, sama halnya denganku. Setelah jeda untuk beberapa saat, ekspresi yang bisa didekati di wajahnya menjadi dingin. Jika Dr. Nelson tidak mau bekerja sama, aku tidak akan memaksanya. Tetapi, aku tidak dapat menjamin bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi karir Dr. Nelson. Baiklah. Nelson memikirkan dua pria mengerikan yang berdiri di luar pintu dan duduk tepat di depannya. Dia hampir lupa betapa sombongnya wanita di depannya. Kelinci putih kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Jane tidak ingin berurusan dengan pria tua yang tidak penting dan keinginannya yang tak terpuaskan, dan langsung menyatakan tujuan. Aku tahu bahwa wanita murahan itu akan datang ke dokter besok. Aku punya hadiah kecil di sini, dan kamu dapat memberikannya kepadanya. Jane mengeluarkan botol kaca kecil yang tertutup rapat di tas, yang berisi cairan putih dan tampak seperti air biasa. Nelson menatap botol kaca di meja. Jantungnya berdetak kencang. Dia bukan orang bodoh. Ini bukan air dalam botol kaca. Ini sama sekali bukan hadiah, tapi racun yang mematikan. Nona Jane, yakinlah, aku pasti akan memberikannya padanya. Mata Jane tenggelam dan bibir merahnya yang indah melengkung menjadi garis lurus. Dari kejauhan, itu tampak seperti pisau bernoda darah, memancarkan cahaya. Dr. Nelson, aku memiliki kesabaran yang terbatas, dan aku pikir kamu harus mengerti bagaimana cara melakukannya. Botol obat ini diambilnya dari tempat Zoro untuk membuat sejenis pahit mati di depan Darlene. Mengapa rasa sakitnya melayang tapi cinta dan rasa sakit, dan Darlene juga dapat menerima cinta Hendrik? Bahagia bersama. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Perempuan jalang itu tidak layak untuk mendapat kebahagiaan. Nona Jane, tidak. Ini tidak. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Kata Nelson dengan ekspresi ketakutan. Jika dia benar-benar meminumkan botol obat ini, dia tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya yang mulia, bahkan hidupnya pun tidak dijamin. Meskipun dia sangat suka duit, tetapi jika dia tidak punya duit, dia tetap harus membelanjakannya. Dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran antara para raksasa ini. Tiba-tiba wajah Jane yang muram terbuka dan melihatnya dia sedang berakting. Nelson, kamu kira aku mencari kamu untuk sesuatu yang harus kamu tolak? Dia suka merah, tidak hanya merah terang di bibir, tetapi juga kapulaga merah cerah di kuku. Dibiaskan oleh cahaya putih pucat di atas kepala, seperti hantu perempuan yang meludahkan kukunya di film.
Nelson yang sedang melihat Nona Jane ketakutan. "Nona Jane, aku memohon kamu untuk membiarkan aku pergi. Jika aku melakukan apa yang kamu katakan, aku tidak ingin meninggalkan kota Lydong hidup-hidup. Dan aku tidak punya harapan untuk menjadi dokter di masa depan." Jane menjentikan abu yang tidak ada di kukunya dan matanya yang cerah memandangnya dengan santai. "Apa yang kamu takutkan? Aku memberimu obat impor. Selama kamu mencampurnya dan menyuntikkannya di badannya, kamu tidak akan menemukannya di badanmu." Tapi, itulah kata-kata Nelson, masih takut untuk mengambil resiko. Jika dia gagal, dia harus makan makanan cepat saji. Jane melihat jari-jari Nelson terus-menerus bergesekan. Tersenyum sarkastik, mengambil pena dan menggesek beberapa kali pada cek, merobek halaman itu dan melemparkannya ke depan Nelson. "Ini bahkan sudah lebih dari cukup." Nelson diam-diam melirik angka-angka pada cek yang terlihat sudut matanya, dan hatinya bergerak. Ditambah 1 juta yang dia berikan, ini semuanya bernilai 300 juta. "Setelah selesai, aku akan memberimu 500 juta lagi, yang akan cukup untukmu sementara waktu." Dia hanya tidak tahu apakah dia memiliki nasib ini. Alasan Jane begitu berani adalah karena dia tidak pernah berpikir bahwa Nelson bisa membelanjakan seluruh uang itu hidup-hidup. Bukan karena dia tidak tahan, tetapi karena dia belajar sedikit dari Zorro hari ini. Di dunia ini hanya mulut orang mati yang tertutup rapat, dan hanya orang mati yang bisa memberi orang ketenangan pikiran. 300 juta ditambah 500 juta, total 800 juta. Ini sudah seperti porsi seumur hidup. Tidak mungkin dapat memperoleh sebanyak ini, dan menyanjung untuk mereka yang kaya setiap harinya. Dia sudah muak dengan kehidupan ini. Nelson masih bertanya dengan gelisah. "Nona Jane, kamu benar-benar dapat menjamin bahwa aku pensiun?" "Ya, pasti," kata Jane dengan percaya diri. Nelson melirik botol kaca kecil yang tidak jauh dari arah pandangannya, dan kemudian melirik ke bawah pada 5 juta yuan besar yang ditempatkan di depannya. Menggigit giginya dan meraih untuk menerima botol kaca tersebut dan memasukkannya ke dalam laci. "Nona Jane, tidak perlu khawatir. Aku tahu apa yang harus aku lakukan." Jane melihat gerakan Nelson dan senyum di wajahnya melebar. "Baguslah jika kamu mengerti." "Aku mengerti jika hanya Nona Jane mampu membayarnya." Nelson mengulang katanya sekali lagi. Jane tersenyum ringan, bangkit dari tempat duduknya. Nelson juga segera bangkit dari tempat duduknya, bersiap untuk mengantarnya. Dia belum mengangkat kakinya, dan bayangan Jane tiba-tiba berhenti menatapnya sedikit dan berkata, "Dr. Nelson harus mengerti. Aku mendengar bahwa Dr. Lee memiliki sepasang saudara kembar yang manis." Terlepas dari ekspresi Nelson, dia membuka pintu dan pergi. Nelson sangat bersemangat sehingga seluruh tubuh menjadi dingin. Sangat tidak terpikirkan bahwa dia sangat percaya diri bahwa dia akan menyetujui permintaan ini. Tidak hanya karena harga fantastis yang dia berikan, tetapi juga karena dia sudah menyelidikinya dengan baik. Dia juga mengubah arahnya dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia berani memberontak atau berbicara omong kosong, anak-anaknya akan menjadi imbalannya. Dia sangat pintar. Nelson meremas telapak tangannya dan tidak ada sanjungan di matanya. Untungnya, dia juga meninggalkan salah satu tangannya. Setelah Jane memberikan obat kepada Nelson, dia merasa jauh lebih baik.
Dia tidak pernah memberi Darlin kesempatan untuk melarikan diri. Kali ini, dia harus membunuh perempuan jalang itu. Dia hanya harus menunggu kabar baik besok. Sejak kemarin, dia belum melihat Yos. Jadi, Jane harus pergi untuk melihatnya dan berbincang-bincang untuk mengatur hal-hal lainnya. Jane melirik dua orang di belakangnya dan berhenti. Kembalilah dulu, kalian tidak diperlukan lagi di sini. Nona Jane, bos membiarkan kami untuk tetap menjaga Anda. Ekspresi pria itu tetap tidak berubah. Ia tetap berbicara dengan hormat. Jane sambil mengerutkan kening menunjukkan ketidaksenangannya. Bahaya apa yang bisa aku miliki? Jika aku ingin membeli sesuatu yang pribadi, apakah kalian harus mengikutiku juga? Pria itu melirik ke teman lain dan berkata, baiklah, jika Nona Jane butuh sesuatu, silahkan segera hubungi kami. Ya, aku sudah tahu. Jane dengan tidak sabar melambai. Jika bukan karena takut akan kekuatan Zoro, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini untuk mengikutinya. Orang-orang di kantor harus menyanjung beberapa kata ketika mereka melihat Jane memegangi kaki mereka yang bau. Nona Jane, akhirnya kamu datang. Nona Jane, aku sudah beberapa hari tidak melihatmu. Pengacara Yos pasti sudah merindukanmu. Ah, kalian jangan asal bicara. Jane berbuah menjadi sedikit pemalu. Nona Jane, jangan malu. Nanti ketika waktunya menikah, harus memberikan kita kartu undangan loh. Yang lainnya melihat Nona Jane tersipu malu, ikut bersorak. Wajah Jane dari awal sampai akhir tersenyum, hampir menunjukkan wajahnya yang gembira dan malu. Sudah beberapa kali ia bertukar kalimat dengan orang ini. Dapat terlihat dari lirikan matanya yang tertangkap oleh bahwa dia adalah orang yang bebas. Dan kepada semua orang, dia selalu hanya berbicara beberapa kalimat saja. Kamu sibuk pekerjaanmu dulu. Aku akan pergi dan melihat Yos. Melihat mata sipit di mata orang lain, dia dengan malu-malu segera mengubah mulutnya dan berkata, apakah pengacara Yos sedang sibuk? Tidak sibuk, tidak sibuk. Ayo, masuklah Jane. Jika pengacara Yos tahu bahwa dia telah menunda waktu begitu banyak, pasti akan menghukum mereka. Jane mengguncang orang-orang ini dan pura-pura berjalan ke kantor Yos secara tidak sadar. Tetapi tiba-tiba ketika ia berbalik, ekspresi lembut segera ia lepaskan. Ada masalah apa kamu datang mencariku? Nona Jane, ada sebuah rahasia yang ingin kusampaikan padamu. Aurelia sudah dibeli oleh Jane dan segala bisnis ini bergerak. Yang harus tahu pertama kali adalah Jane. Jane mengerutkan keningnya dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan sesuatu secara berulang-ulang. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Biarkan Yos tahu. Bagaimana? Nona Jane, masalah ini sangat penting. Aurelia juga tahu bahwa konsekuensinya akan serius. Tetapi dia benar-benar tidak bisa menunggu karena ada sesuatu yang mendesak. Jane berkata dengan tidak sabar. Tidak bisakah kamu menunggu? Jika dia ada masalah yang menunda dirinya, ia tidak segan-segan kepada dirinya. Aurelia tampaknya memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan. Ia melirik ke sudut dan tidak ada siapapun. Dengan suara kecil berani berkata kepada Jane, sepertinya aku melihat adik Darlin. Apa yang kamu katakan? Jane hampir tidak dapat menekan suaranya. Untungnya Aurelia terus menatapnya.
dan dia hampir tidak menekan suaranya. Bahkan saat itu, sulit untuk menyembunyikan kegembiraannya. Ucapkan sekali lagi. Aku sudah melihat adiknya Darlene. Aurelia dengan wajah yang serius mengulang perkataannya sekali lagi. Ketika melihat wanita tersebut, dia tidak mempercayainya. Dia merasa dirinya melihat orang yang salah. Di dunia ini, kenapa bisa ada dua orang yang begitu mirip? Akhirnya dia memberikan diri sendiri kesempatan untuk mendekatkan diri pada perempuan itu. Tidak terpikirkan bahwa dia telah mendengar rahasia itu. Padahal dia masih ingin mengundang Jane untuk berbincang-bincang. Ternyata ia bertemu Jane di kantor. Ini juga memudahkan masalahnya. Wajah Jane menunjukkan ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin. Dia dan Darlene sudah menjadi teman sekolah sudah selama 3 tahun. Tidak pernah mendengarnya menganggapnya sebagai adik perempuan. Mengapa tiba-tiba seorang adik muncul? Ini tidak mungkin. Ketika ia melihat Aurelia, matanya menunjukkan kegelapan. Dari mana kamu melihatnya? Aurelia sangat khawatir jika Jane tidak mempercayainya. Mengeluarkan ponselnya dan memilih salah satu foto yang ada di galeri, menunjukkannya di depan Jane. Jane, ini adalah perempuan yang kumaksud. Wanita di layar dan Darlene sangatlah mirip. Melihat kuncir kuda yang terikat, mereka harus lebih mudah. Sekilas mereka terlihat seperti kembar, tetapi orang-orang yang akrab dapat membedakan mereka secara sekilas. Mata kedua orang tersebut berbeda dan wanita di ponsel lebih dipublikasikan. Tetapi dapat dipastikan bahwa keduanya pasti bersaudara. Jane merasa pasti ada sesuatu yang salah. Wanita seperti Darlene tidak berperilaku seolah-olah dia memiliki adik perempuan. Apakah dia bahkan tidak tahu dia memiliki adik perempuan seperti itu? Jika itu masalahnya, maka permainannya akan menjadi menyenangkan. Apakah masalah ini harus kamu sebarkan? Tidak. Bagaimana mungkin aku dapat memberitahukan hal ini kepada orang lain? Kata Aurelia. Lagi pula, aku masih harus bergantung pada Nona Jane. Dia berkata kepada Jane dengan sangat cemas bahwa itu juga karena dia telah bertahan di posisi itu begitu lama setelah kembali, dan yang lainnya sudah merangkak keluar dari kepalanya. Sekarang dia sangat membutuhkan daftar besar untuk membuat kinerjanya terlihat lebih baik. Dia juga bisa berjuang untuk mendapatkan merek perusahaan pengacara Wong selama dia menjadi pengacara di perusahaan itu. Dia akan memiliki kesempatan untuk memegang saham perusahaan. Jane mendengus, tidak mengucapkan apapun. Kamu tetap berkomunikasi dengan wanita itu. Ketika aku butuh dirimu, akan kucari. Masalahmu akan segera aku atur. Kalau begitu, aku berterima kasih dahulu kepadamu, Nona Jane, kata Aurelia dengan wajah yang gembira. Jane mewaspadai wanita yang muncul secara tiba-tiba itu. Dia sangat membenci Darlene sampai saat ini. Masalahnya belum kelar, tetapi tidak ada lagi ngengat yang dapat diproduksi. Dan beberapa bendera masih ditampilkan pada saat-saat kritis. Berjalan di depan kantor, setelah Jane menyortir ulang ritual dan memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya, dia pun mengetuk pintu. Di dalam kantor selain Yos, masih ada satu pria lain. Ada sepasang kacamata berbingkai emas di pangkal hidungnya. Ketika dia melihatnya, matanya menarik. Jane terlihat tidak nyaman. Dia tidak mengenal pria itu kan?
Ketika dia serius menatap mata pria itu, dia tidak lagi memandang dirinya sendiri. Hanya bisa menekan keraguan di hati, berkata kepada Yos dengan lembut dan lemah. Yos, aku tidak mengganggumu, bukan? Yos menunjukkan alisnya seolah-olah berbentuk pedang. Melihat di kantor ada orang lain, dia masih bertanya apakah ia mengganggunya. Iya. Jane tidak berpikir bahwa Yos dengan cepat menjawab. Wajahnya memerah dan tidak bagus kehilangan wajah di depan orang luar. Kalau begitu aku akan datang nanti malam untuk mencarimu. Tidak perlu, jawab Yos tanpa melihat ke arah Jane. Hati Jane patah berkeping-keping. Detik berikutnya berubah menjadi hati yang berbunga-bunga. Setelah pulang kerja, aku yang akan mencari dirimu. Baiklah, jawab Jane dengan kebahagiaan di wajahnya, seperti seorang istri yang baik, lalu keluar meninggalkan ruangan itu.